Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan kita bersyukur kita boleh bersama-sama datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Dan tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menyertai hidup kami. Engkau yang menolong dan menopang hidup kami. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali mereka katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur kepada-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Tuhan baik, selamanya ku bawa bersyukur Tuhan kudus Tuhan hatiku limpah dengan syukur Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Haleluya, haleluya. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Nikmati hadirat-Mu, tinggal dalam kasih-Mu selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan namamu, kami puji, kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Ya Allah baik, Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain.
sungguh baik, sangat baik, selamanya baik, kau selalu baik. Haleluya, 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 terpujilah namamu, terpujilah namamu. Dalam segala keadaan kami terus berkata kau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau penolong yang setia dalam hidupku. Engkau gembala yang baik bagiku. Haleluya. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, ya tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali berkatakan,
yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, ya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mau terus percaya Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau penolong yang setia, yang tidak pernah terlambat. Sebab itu dalam segala keadaan kami mau terus bersyukur, dan kami mau berkata Engkau baik bagi kami. Dan kami percaya hanya ketika firman-Mu lah yang menguasai hidup kami akan bisa bersyukur dalam segala keadaan. Sehingga kami tidak hidup menurut keinginan daging kami, tapi kami hidup dikendalikan oleh firman. Waktu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Kau Buyung ada? Oh, nggak ada Kau Buyung ya. Oke. Mungkin semalam konselnya sampai malam. Hari ini kita masuk di dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-11. Setelah kita belajar kemarin dari apa yang Pak Simon sampaikan tentang peperangan di Gibeon,
Bagaimana kita harus tetap rendah hati dan setia dan berani. Di dalam kitab Yosua pasal 11 itu bicara dengan judul perikop bagian utara Kanaan direbut. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus, di pegunungan dan orang Hewi di kaki gunung Hermon, di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hazor dan rajanya dibunuh di mata pedang, sebab Hazor pada waktu dahulu ada yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas dan Hazor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel, hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, kita baca dulu sampai perikop itu. Jadi kita melihat bagaimana kegentaran terhadap bangsa Israel itu melanda semua penduduk yang ada di tanah Kanaan, sehingga mereka tidak berani menghadapi satu lawan satu dan mereka main keroyokan. Seperti kemarin ada 5 raja, dan di sini ada raja-raja yang ada di pegunungan di sebelah utara, di pegunungan Araba Yordan. Mereka bersekutu, mereka bersama-sama untuk menyerang bangsa Israel. Tapi hal yang dapat kita belajar dari perikop ini adalah bagaimana Yosua belajar untuk taat melakukan tepat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Beberapa kali ada ayat tadi kita baca, bagaimana Yosua melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, inilah hal yang harus kita belajar dan menjadi gaya hidup dalam hidup kita, yaitu kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan.
Terkadang dalam hidup ini ketika menghadapi situasi, kalau kita tidak menjadikan gaya hidup seperti apa yang Yosua lakukan, ya otomatis kita pasti akan melakukan apa yang kita pikir itu yang terbaik. Karena memang berkali-kali saya katakan manusia itu adalah makhluk pemikir. Jadi berpikir itu sesuatu yang normal. Tetapi satu hal yang harus kita sadari bahwa pikiran kita itu terbatas. Bahkan justru pikiran kita itu menjadi area di mana area itu menjadi liar, area itu menjadi area di mana iblis bisa mengintimidasi kita, memberikan rasa khawatir kepada kita, atau sebaliknya mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang menurut kita sendiri benar. Makanya ada banyak ayat-ayat di Amsal mengatakan dan mengingatkan kita, contohnya ada jalan yang disangka lurus, tetapi ternyata ujungnya maut. Tapi di kitab Amsal juga kita diajari, nasihati, bahwa kita harus percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya kita bukan nggak boleh berpikir, tapi biarlah pikiran kita itu dikendalikan oleh pikiran Kristus, pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun yang kita hadapi, sekecil bahkan sampai sebesar apapun situasi yang kita hadapi, yang pasti yang pertama kita bisa tenang, karena kita bisa menguasai diri. Jadi seperti 1 Petrus pasal 4 ayat 7 katakan, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, artinya ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita mendengar arahan-arahan Tuhan, kita mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan, dan kemudian kita taat melakukan dengan tepat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, itulah yang akan membuat kita mengalami kemenangan-kemenangan seperti apa yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Jadi di perikop yang pertama ini, kita belajar dalam situasi apapun, tenang dan tetap dengarkan suara Tuhan. Karena seperti ayat yang kelima dikatakan, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Dan seperti berkali-kali juga sering kita dengar di dalam ayat-ayat firman Tuhan itu, ada begitu banyak perkataan Tuhan yang berkata, janganlah takut. Saya secara pribadi memang belum pernah menghitung. Beberapa tahun yang lalu, waktu masih pakai Alkitab konvensional sih, saya pernah sembari baca Kejadian sampai Wahyu, garis bawahi yang firman berkata, jangan takut, jangan khawatir. Nah, tapi ada yang mengatakan, oh jumlahnya 365 kali diucapkan. Ya, sehingga ada yang berkata itu artinya setiap hari Tuhan itu pasti akan ngomong dengan kita, jangan takut. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang setiap hari mau meneguhkan hati kita, karena setiap hari tentu kita akan menghadapi yang namanya pergumulan. Karena Ayub 7 ayat 1 katakan bahwa manusia di bumi itu harus menghadapi pergumulan, peperangan setiap hari, setiap waktu dalam hidupnya. Dan saya tidak tahu setiap hari kita menghadapi pergumulan apa, tapi tentu saja selalu saja ada pergumulan. Minimal seperti yang saya katakan berkali-kali, kan setiap hari kita minimal membuat keputusan 500 kali. Seperti apa yang Pak Yakub Esra katakan. Mungkin untuk hal-hal teknis, untuk hal-hal praktis, sebagian di antara kita tidak bergumul lagi bicara mau pakai baju apa, mau makan apa. Walaupun terkadang ada juga orang yang masih bergumul untuk hal-hal seperti itu. Tapi dari 500 keputusan itu kan ada 50 keputusan strategis yang memang harus diputuskan, bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi situasi-situasi baru yang setiap hari kita hadapi, dan
Kita harus putuskan. Karena kalau kita tidak membuat keputusan, ya itulah keputusan kita dan kita tentu akan mengalami konsekuensi dari keputusan yang kita buat, yang keputusannya adalah tidak buat keputusan itu tadi. Nah, tapi sekali lagi kita belajar hari ini dari perikop pertama, percayalah setiap kali kita menghadapi situasi apapun, mari belajar peka dengan suara Tuhan. Pastilah yang pertama Tuhan sampaikan kepada kita adalah jangan takut. Jadi percayalah Tuhan yang menyertai kita, itu akan menolong kita. Makanya 2 bulan ini kan kita belajar dari Mazmur 23. Mari kita fahami, kita ngerti, sehingga kita benar-benar percaya bahwa di sepanjang umur hidup kita, kita ini akan menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan. Karena Dia yang menggembalakan hidup kita, Dia yang memelihara kita, Dia menjagai kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang memberkati kita. Semua yang terbaik Bapa lakukan bagi kita. Jadi bersyukur pagi hari ini kita punya Tuhan yang setia, yang menyertai kita. Ketika kita menghadapi situasi sulit, ingat firman Tuhan pasti akan berkata dalam hati kita, jangan takut. Ya, seperti statement yang saya katakan, diserang rasa takut, diserang rasa khawatir itu normal. Karena memang iblis akan melakukan hal itu terus-menerus. Tapi hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, itu abnormal. Karena itu artinya kita nggak percaya sama Tuhan. Sementara kita ngomong kita orang percaya. Kan abnormal kalau begitu. Kita menamakan diri orang percaya, tapi hidup nggak percaya. Tapi saya percaya sekali lagi pagi hari ini, biarlah setiap firman yang kita dengar, bahkan pagi hari ini kita diteguhkan kembali bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Oke, itu hal yang pertama dari perikop pertama. Kita akan baca perikop yang kedua, kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negev, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanda rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak, ini orang-orang raksasa dari pegunungan, dari Hebron, Debi dan Ana, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Jadi tadi ada kata dikatakan lama ayat 18. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Jadi dalam hidup ini yang kedua kita belajar tidak ada yang instan. Segala sesuatu itu butuh waktu dan butuh proses. Tapi jangan menggunakan istilah proses itu hanya untuk sebuah alasan klise untuk nggak melakukan apapun. Banyak orang selalu ngomong kepada saya, iyalah Pak proses. Yang namanya proses itu selalu ada progres, selalu ada perubahan. Tapi kalau cuma ngomong proses-proses tapi nggak pernah jalan, itu bukan proses. Karena sekali lagi yang namanya proses itu selalu ada progres. Sekecil apapun harus ada progres. Ada hal yang berubah. Kalau hari ini kita lihat masih semak, besok sudah terbabat habis rata.
Minggu depan kita lihat sudah mulai ada galian fondasi. Bulan depannya kita lihat sudah mulai ada tiang yang berdiri. Nah, itu namanya proses. Tapi kalau ngomong proses, tapi udah 3 tahun masih semak, nah itu bukan proses. Itu namanya menghindar, malas. Nah, jadi yang pertama dalam hidup ini nggak ada yang instan, selalu butuh waktu dan proses, tapi kata kuncinya adalah kita harus melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Nah, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan tadi di ayat yang ke-22, ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Nah, inilah terkadang sisi lemah bangsa Israel yang perlu kita waspadai. Firman Tuhan sudah jelas bilang, tumpas habis. Jangan ada sisa. Karena kalau kalian sisakan, sudah jauh-jauh hari Tuhan ingatkan, mereka itu akan menjadi seperti asap bagi matamu dan duri bagi dagingmu. Tapi di pasal ini kita mulai melihat ternyata bangsa Israel ini masih balilu, masih meninggalkan sisa-sisa. Dan kita tahu kemudian dari Gad inilah muncul yang namanya Goliat beberapa ratus tahun ke depan memang. Tapi sekali lagi itu kan sebuah pembelajaran dalam hidup ini. Mari tuntaskan semua dosa. Kalau engkau mau menikmati tanah Kanaan dengan kelimpahan susu dan madunya, hidup rumah tanggamu tentram, bisnismu aman, diberkati Tuhan, buanglah semua dosa. Dosa adalah dosa, dosa bukan sekedar masalah. Jangan main tipu-tipu lagi, pakai alasan tipu putih lah, tipu-tipu untuk kebaikan lah, bla 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 bla. Belajarlah A itu A, B itu B. Seperti Yesus katakan. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Minta hikmat kepada Tuhan. Supaya kita tidak memakai hikmat dunia, main tipu sana tipu sini. Dan nanti ujung-ujungnya kita juga yang akan mengalami dan menanggung akibatnya. Lebih baik jujur untung dikit daripada nipu untuk dapat untung besar dan ujungnya itu akan menjadi bumerang bagi kita. Karena kita mau belajar punya rasa cukup sehingga kita bisa bersyukur, sehingga kita bisa menikmati hari-hari hidup kita. Kan berkali-kali juga dibilang, toh semua juga nggak akan dibawa kemana-mana. Selama ada di dunia inilah kita bisa nikmati yang namanya harta duniawi. Jadi itu pembelajaran yang ketiga yang kita bisa belajar. Jangan sayang dengan yang namanya dosa. Hanya untuk keuntungan sesaat. Hanya untuk kenikmatan daging sesaat. Tetapi berujung maut seperti Amsal yang saya katakan tadi. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ternyata ujungnya maut. Tapi mari setiap hari belajar peka dengan suara Tuhan. Dengerin pimpinan tuntunan Tuhan. Belajar tunduk pada pikiran Kristus. Sehingga kita menikmati penyertaan Tuhan. Kemenangan, datang pada kemenangan. Tentu kemenangan yang hakiki. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini dari kitab Yosua. Silakan Bapak Ibu kalau mau menambahkan apa yang didapat dari kitab Yosua pasal 11 ini. Jadi yang pertama jangan takut, lakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Yang kedua dalam hidup ini nggak ada yang instan, semua butuh waktu dan proses. Tapi taat setia lakukan bagian kita. Dan yang ketiga beresin, tumpas habis semua dosa supaya kita bisa menikmati hidup itu dalam damai. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan? Pak Simon, Pak Aheng, Ibu Dorcas yang sedang dalam perjalanan. Karena itu yang bisa saya lihat. Kalau Iya, tidak ada, ya. Oh, oke, hati-hati di jalan Ibu. Oke, silakan Heng.
Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng, nanti Oke, ditutup sama Pak Heri. Pak Hengki, Bapak Ibu, mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami sembah, kami puja, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali ucap syukur atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih setia-Mu pada kami semua. Kami juga, ya Tuhan, bangga punya Allah seperti-Mu, ya Tuhan Yesus, yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau juga selalu memberikan kekuatan kesehatan pada kami semua, ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkeram dia kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Sebelumnya, kami naikkan doa-doa permohonan kami, ya Tuhan. Engkau ampuni segala bentuk dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga sucikan hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu pada pagi hari ini, ya Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini, ya Tuhan, kami telah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu, setiap firman yang kami terima, ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap setia mengikuti Engkau, karena Engkau lah Tuhan yang setia, dan kami sudah harus senantiasa tuntaskan segala dosa-dosa kami, ya Tuhan Yesus, supaya kami hidup layak di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus. Setiap firman itu, ya Tuhan Yesus, boleh kami aplikasikan di dalam tiap kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu, Pak Heri, yang sudah menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau tambahkan roh hikmat kepada Pak Heri, ya Tuhan. Dalam pelayanannya, Engkau berkati, ya Tuhan Yesus. Engkau juga tambahkan kapasitas pelayanan Pak Heri, supaya semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan dalam pelayanannya, Tuhan Yesus. Juga Engkau berikan kekuatan kesehatan kepada Pak Heri, dan setiap pergumulannya, juga Engkau yang buka jalan, Engkau berikan solusi yang terbaik buat Pak Heri, ya Tuhan Yesus. Juga anak dan istrinya juga Engkau berkati, ya Tuhan. Apapun cita-cita mereka, ya Tuhan. Engkau lah Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik buat keluarga Pak Heri. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang ada di grup koram Dio ini, ya Tuhan Yesus, juga Engkau berkati, ya Tuhan Yesus. Setiap pergumulan atau persoalan, Engkau berikan solusi jalan keluar yang terbaik, supaya kami semua boleh menjadi berkat bagi semua orang, ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Setiap pekerjaan pelayan kami perbuat sepanjang hari ini juga Engkau berkati, ya Tuhan Yesus. Untuk memuliakan nama Engkau, ya Tuhan. Dan yang kuasa, apabila dalam kolam dia ini ada teman kami yang sakit, ya Tuhan, yang kuasa bibirmu, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa, ya Tuhan, buat Ko Andreas, ya Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan kesehatan, juga Engkau kuatkan hatinya, Tuhan Yesus. Tetap percaya pada Tuhan Yesus, supaya Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, Kau juga berikan Ko Andreas, ya Tuhan. Kasih yang mula-mula, ya Tuhan. Supaya dia tetap percaya, andalkan Engkau, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa, ya Tuhan, buat Christopher, ya Tuhan, anaknya Jayeni, ya Tuhan. Yang akan, ya Tuhan, operasi tulang hidung, ya Tuhan. Kau yang campur tangan, ya Tuhan Yesus. Supaya Tuhan dilancarkan dengan kuasa bibirmu. Engkau pulihkan, engkau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga hati berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Engkau ampuni, ya Tuhan, supaya bangsa dan negara Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap menjaga kedaulatan seluruh Indonesia dari kota sampai ke perdesaan, supaya tetap aman dan damai sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin pemerintahan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW, Engkau beri roh takwa akan Engkau, ya Tuhan, supaya mereka, ya Tuhan, bekerja dengan hati nurani yang benar, ya Tuhan Yesus, untuk kemajuan seluruh Indonesia, ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga beri kebebasan kepada umat Kristiani, ya Tuhan Yesus, untuk bebas beribadah pada Engkau, dimanapun kami berada di seluruh Indonesia, ya Tuhan Yesus. Kami juga, ya Tuhan, serahkan seluruh gereja-gereja di Indonesia bersama hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya selalu bersatu memberitakan amanah agung-Mu dan boleh menjadi garam dan terang
supaya setiap orang yang belum mengenal Tuhan boleh bertobat dan datang kepada Tuhan dan boleh percaya sehingga terjadi hujan pertobatan. Dan kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang baru ini. Kami mau terus diteguhkan oleh perkataan firman-Mu, keyakinan kami bahwa Engkau menyertai kami. Sehingga kami tidak takut menghadapi hari ini bersama-Mu, karena bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar. Sebab itu tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menjaga menyertai keluar masuk kami, dan tangan kuasa-Mu yang terkedang, tangan kemurahan-Mu melimpahi kami dengan berkat-Mu di dalam seluruh aktivitas kami, dan biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Buyung kemana Buyung? Mungkin mereka ngobrol sampai malam, mungkin habis komsel. Ini ada Willy tapi Johan juga udah ada nih.